Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu-ibu yang berbahagia, warahmatullahi wabarakatuh. pagi hari ini kita akan mendengarkan Bunda Evalina akan menguraikan surat Al-Maun atau surah 107. Ya, beliau akan mencoba menguraikan secara gramatikal Al-Quran metode Al-Asani. Untuk itu, marilah kita simak bersama. Kalau nanti ada hal yang perlu disampaikan, nanti silakan setelah selesai diuraikan. Silakan Bunda. Baik, Pak Ustadz, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatannya. Marilah kita coba mengurai secara gramatikal Al-Quran surat yang ke-107 Al-Ma'un. Sebelumnya saya akan membacakannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق Allahul Azim. Oke, kita lanjutkan pemenggalannya. Ya, baik. Kita penggal. Untuk ayat pertama, kita penggal menjadi 6 penggalan. Penggalan 1, A. Penggalan kedua, Ro'aita. Penggalan ketiga, Alladzi. Penggalan keempat, Yukadzibu. Penggalan kelima, Bi. Penggalan terakhir, penggalan keenam, Ad-dini. Selanjutnya, untuk ayat kedua, kita penggal menjadi 5 penggalan. Penggalan pertama, Fa. Penggalan kedua, Zalika. Penggalan ketiga, Ad-din, Alladzi. Penggalan keempat, Yadu'u. Penggalan kelima, terakhir, Al-yatima. Selanjutnya, ayat ketiga dibagi menjadi 5 penggalan. Penggalan pertama, Wa. Penggalan kedua, La. Penggalan ketiga, Yahuddu. Penggalan keempat, Ala. Penggalan kelima, To'amil miskin. Ayat keempat dibagi menjadi 4 penggalan. Penggalan pertama, Fa. Penggalan kedua, Wailun. Penggalan ketiga, Li. Penggalan keempat,
al-musallina. Ayat kelima dibagi menjadi 5 penggalan. Penggalan pertama, alladzina. Penggalan kedua, hum. Penggalan ketiga, an. Penggalan keempat, solatihim. Penggalan kelima, sahuna. Ayat ke-6 dibagi menjadi 3 penggalan. Penggalan pertama, alladzina. Penggalan kedua, hum. Penggalan ketiga, yuro'una. Ayat terakhir, ayat 7, dibagi menjadi 3 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, yamna'una. Penggalan ketiga, al-ma'una. Jadi, ayat 1, 6 penggalan. Ayat 2, 5 penggalan. Ayat 3, 5 penggalan. Ayat 4, 4 penggalan. Ayat 5, 5 penggalan. Ayat 6, 3 penggalan. Ayat 5. Ayat 7. Baik, selanjutnya kita coba mengurai per penggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat pertama, aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Penggalan 1a, bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan kedua, ro'aita. Bentuknya KKL. Ciri KKL ada huruf ta. Pelakunya anta. Akar katanya ro'aya. Salah satu akar kata yang mempunyai 2 huruf sia. Sesuai pada buku materi, hasil penelitian dari Al-Hasani, ada 14 kata yang terdiri dari 2 huruf sia, 90% ada di dalam Al-Quran. Polanya, fa'ala. Artinya, pada Mahmud Yunus, halaman 136. Engkau telah melihat. Penggalan ketiga, allazi. Bentuknya kata penghubung tunggal. Artinya orang yang. Penggalan keempat, yukadzibu. Bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD ada yu di depannya dan domah di akhir. Sehingga pelakunya menjadi huwa. Akar kata kadzaba, polanya fa'ala. Artinya pada Mahmud Yunus halaman 370. Dia sedang akan mendustakan. Penggalan kelima, bi. Bentuknya adalah huruf jar. Fungsi dari huruf jar ini adalah mengkasrohkan kata benda di belakangnya. Artinya dengan. Penggalan keenam, ad-dini. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada huruf jar dan ada alif lam. Aslinya adalah dinun. Karena ada huruf jar menjadi dinin. Akar katanya dayana menjadi dana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya pada Mahmud Yunus halaman 133 agama. Arti ayat 1, apakah engkau
melihat orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, ayat 2. Adzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada 5 penggalan. Penggalan pertama, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kedua, zalika, bentuknya kata tunjuk, artinya itu. Penggalan ketiga, alladzi, bentuknya kata penghubung tunggal, artinya orang yang. Penggalan keempat, yadu'u, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD-nya di depan ada ya dan di akhir berharokat doma. Pelakunya adalah huwa. Akar katanya da'a. Polanya fa'ala. Artinya pada Munawir halaman 405. Dia sedang akan mengusir. Penggalan kelima, al-yatima. Bentuknya KBPA objek tunggal. Ciri kata benda ada alif lam di depan. Ciri PA-nya sesuai pola. Akar katanya iatama, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya pada Munawir halaman 1587, anak yatim. Arti ayat 2, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Terdiri dari 5 penggalan. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Huruf kedua, penggalan kedua, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ketiga, yahuddu, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD ada ya di depan dan berharokat doma di akhir. Pelakunya huwa. Akar katanya habbo. Polanya fa'ala. Artinya pada Mahmud Yunus halaman 104. Dia sedang akan mengajak. Selanjutnya penggalan keempat, ala, bentuknya huruf jar. Sama fungsinya mengkasrohkan kata benda di belakangnya. Artinya kepada. Penggalan kelima, to'amil miskini. Bentuknya adalah KBM. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua berharokat kasro. To'ami, bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya to'aman. Harokat jar, karena huruf jar, dia menjadi to'amin. Karena bermajemuk dengan al-miskina, menjadi to'ami. Akar katanya to'ima. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Artinya pada Mahmud Yunus halaman 236, makanan. Kata benda kedua, al-miskini. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya miskin. Merupakan kata benda yang majemuk kedua berharokat kasroh. Ciri alif lam, di jamaknya ada ya nun. Katanya sakna. Maaf, ini bentuknya tunggal.
Jadi akar katanya sakana, pola kata kerjanya ta'ala. Pola kata bendanya mif'ilun. Orang miskin pada Mahmud Yunus halaman 175. Sehingga arti KBM-nya adalah makanan orang miskin. Selanjutnya ayat keempat. Fawailul lil musallin. Terdiri dari 4 penggalan. Penggalan pertama, fa, artinya maka. Penggalan kedua, wailun. Ini adalah bentuknya kata benda murni karena tidak ada akar kata, baik di Munawir maupun di Mahmud Yunus. Untuk katanya ada pada Mahmud Yunus halaman 508, artinya celaka. Penggalan ketiga, li, bentuknya huruf jar. Sama fungsinya mengkasrohkan kata benda di belakangnya. Artinya bagi. Penggalan keempat, al-musallina. Bentuknya KBPA, objek jamak. Ciri kata benda, ada huruf jar, ada alif lam, dan ada mu. Ciri PA-nya, ada mu, akar kata pertama, dan ada huruf kedua, akar katanya berharokat kasroh. Ciri jamaknya, ina. Aslinya, solawa, menjadi sola. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2. Akar katanya maksudnya, akar katanya solawa menjadi sola. Pola kata kerjanya pak ala. Pola kata benda tunggalnya mufa'ilun. Kata benda tunggalnya musallun. Pola kata benda jamaknya mufa'ilinun. Ada pada Munawir halaman 792, orang-orang yang sholat. Maka arti untuk ayat keempat ini, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ayat 5-nya, alladzina hum an sholatihim sahun. Dibagi menjadi 5 penggalan. Penggalan pertama, alladzina. Bentuknya kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, hum. Bentuknya kata ganti. Artinya mereka. Penggalan ketiga, an. Bentuknya huruf jar. Sama kasrohkan kata benda di belakangnya. Artinya dari. Penggalan keempat, sholatihim. Bentuknya adalah KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan kata keduanya adalah kata ganti milik. Kata benda pertama, sholati. Ini bentuknya kata benda kata kerja, objek tunggal. Aslinya sholatun. Karena huruf jar, dia menjadi sholatin. Karena bermajemuk, menjadi sholati. Akar katanya, sholawa, menjadi shola. Berlaku juga kaidah sia 1 poin 2. Pola kata kerjanya, fa'ala. Pola kata bendanya, fa'latun. Artinya pada Munawir halaman 792 sholat. Kata kedua adalah kata ganti. Him merupakan kata ganti milik. Artinya mereka. Arti KBM-nya sholat mereka. Penggalan kelima, sahuna. Bentuknya adalah KBPA objek jamak. Aslinya sahiuna. Jadi menjadi harokatnya pindah. Jadi menjadi sahuna. Akar katanya sahawa menjadi saha. Ini kaidah 1 poin 2 analog.
Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya adalah sahiyun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'iluna. Artinya pada Mahmud Yunus halaman 183, orang-orang yang lalai atau lupa. Arti ayat 5 yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat terakhir, ayat 6, alladzi nahum yuroun. Ini dibagi menjadi 3 penggalan. Penggalan pertama, alladzina, bentuknya kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, hum, bentuknya adalah kata ganti. Artinya mereka. Penggalan ketiga, terakhir, yurouna. Bentuknya adalah KKSAD. Ciri KKSAD-nya, di depan ada yu, dan di akhir ada waw sukun na. Sehingga pelakunya hum. Akar katanya ro'a. Ini sama merupakan akar kata yang ada 2 huruf siangnya, sama dengan yang tadi terdapat pada buku materi halaman 32. 14 kata itu ada 90% di dalam Al-Quran. Hasil penelitian dari Al-Hasani. Polanya adalah fa'ala. Artinya pada Mahmud Yunus halaman 136. Mereka sedang akan ria atau pamer. Ayat 6 artinya mereka orang-orang yang ria. Penggalan terakhir ayat 7. Wa yamna'unal ma'u. Terdiri dari 3 penggalan. Penggalan pertama, wa. Bentuknya huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan kedua, yamna'una. Bentuknya adalah KKSAD. Dengan ciri KKSAD, ada ya di depan dan waw sukunna di akhir. Pelakunya adalah hum. Akar kata mana'a, polanya fa'ala. Artinya pada Mahmud Yunus halaman 430, mereka sedang akan melarang atau mencegah. Terakhir, penggalan 3 dan juga ayat terakhir, al-ma'una. Bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam dan ada ma. Akar katanya awana menjadi ana. Berlaku kaidah siasat 1.2. Di dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya ma'wa'lun. Itu ada pada Munawir halaman 988. Artinya pertolongan. Jadi ayat 7 ini artinya mereka akan mencegah untuk memberi pertolongan. Selanjutnya terjemahan secara keseluruhan Quran surat Al-Ma'un ayat surat yang ke-107. Pertama, apakah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan dia tidak mengajak memberi makan pada orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya. Mereka orang-orang yang ria, dan mereka akan mencegah untuk memberi pertolongan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz, Bapak Ibu semua.
Baik. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya merdu. Suaranya merdu, suaranya jelas ya, Bapak Ibu. Suaranya Terima kasih, Bunda. Luar biasa. Mudah-mudahan Bunda. menjadi amal ibadah kita, dan Bapak Ibu yang lain juga bisa melakukan seperti itu untuk berikutnya. Hanya Mumtaz, satu, mumtaz. alhamdulillah, hanya satu tadi sedikit Iya, saja. Ya, Maka 14 kan. ada juga yang keseleo Ustaz. Maaf ada Ustaz.